Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai melaksanakan salat zuhur di awal waktu dengan berjamaah di Masjid Madinah. Ini patut kita syukuri, sebab siang itu banyak kesibukan, sulit untuk bisa mengerjakan sholat di awal waktu, apalagi berjamaah di masjid. Siang seperti ini kita bisa memutus sebagian waktu untuk berzikir, lebih fokus kepada Allah lewat sholat zuhur, lewat zikir kita sesudah sholat. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan 6 sifat yang Allah sangat membenci. Salah satunya adalah ketika di siang hari itu seperti khimar. Sudah kita sampaikan 6 sifat itu kan. Pertama, sombong. Sudah kita sampaikan pada bulan yang lalu. Yang kedua, rakus, tamak. Dan sifat seperti ini lekat sekali dengan kita sebagai manusia itu. Artinya manusia itu nggone sifat gitu-gitu itu gitu. Mudah sekali terkena sifat seperti itu. Tamak. Yang ketiga, sahabin bil aswat, banyak ngomong. Bahkan untuk memperkuat omongannya itu ya disertai dengan sumpah. Sumpah di pasar, maksudnya sumpah di tempat usaha, meskipun harus bohong untuk meyakinkan. Di dunia perdagangan, di bidang ekonomi ini memang seseorang itu dekat dengan dosa itu. Berbeda dengan pertanian. Kalau pertanian itu banyak sedekahnya. Hasil pertaniannya dimakan burung, itu ditulis oleh Allah sebagai sedekah. Petani itu kalau panen buah-buahan, itu tetangganya diberi sedekah itu. Dalam bahasa Jawa, tonggoku cek rasane. Tapi ini oleh duit mau wenengae, tonggo ini gak mungkin diteri duit. Nggih Pak nggih. Nggih. Wong petani ku gak iso mbojo mbek sapa. Begitu ditanam tinggal menunggu sambil berdoa kepada Allah lalu dirawat. Bojo ini zakate nanti urusan nanti kan, itu urusan apa. Tuh. Makanya kata Nabi, kita diingatkan at-tajiru fujarun, pedagang itu banyak yang fujar, banyak yang berbuat
keji, banyak yang melanggar, banyak yang berbuat buruk, kata Nabi itu. Sehingga Nabi memberi contoh bagaimana menjadi pedagang yang baik. Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain itu, termasuk ulama besar kita, siapa? Imam Abu Hanifah itu sebagai pedagang kain itu. Tapi ya ulama, beliau diangkat menjadi hakim, menolak, nggak mau. Murid beliau itu yang kemudian menjadi hakim agung bahasa sekarang yang pertama, tapi beliau sendiri menolak, lebih memilih berdagang jual kain. Abu Hanifah itu yang dikenal, menolak sebagai hakim. Kata Nabi, hakim itu ada 3, yang 2 masuk neraka, yang 1 itu baru masuk surga. 2 golongan masuk neraka, 1 golongan masuk surga. Dan kemarin itu juga sudah kita sampaikan Jifatil Laili, kemarin itu yang nomor 4 itu. Jifatil Laili. Kalau malam itu seperti bangkai, nggak bergerak, diem tok, alias tidur tok, nggak bangun untuk sholat malam gitu loh, maksudnya itu Pak. Tidurnya jam 8, mulai jam 8 turun tok sampai subuh, kata kita jari Nabi. Itulah orang yang telinganya, kedua telinganya dikencingi oleh setan, atau salah satu telinganya itu dikencing oleh setan. Kayak begitu. Himarin bin nahari, kalau siang itu seperti himar. Insya Allah kita tidak di siang ini. Siang ini kita putus kok kegiatan seperti himar untuk kita berpikir kepada Allah. Maksudnya apa seperti himar? Himar itu kalau siang cari makan tok, pokoknya penggawean ini awan itu mangan tok. Ya manusia kan begitu di siang hari itu. Memang siang hari itu tempat mencari penghidupan kok. Tapi jangan seperti himar gitu, kata Nabi itu. Ono azan dia wis gak krungu, lha pancen himar bagaimana himar? Pas cari makan kok ada azan, ndak kedenger. Bahkan aja sangat nikmat, ada azan gak krungu, berlalu. Waduh, azan dikumandangkan, saya pas tengah-tengah makan, ya Allah. Tergesa-gesa makan juga nggak bisa gitu ya Pak ya. Wis tuwa apa maneh wis tuwa iwak alot bisa datang ya. Ya, tapi ingat itu. Ingat kepada Allah. Bukan kemudian berlalu begitu saja, mboten itu ingat kepada Allah. Jadi malam kayak bangkai, siang kayak himar. Nah, kita insya Allah tidak. Alim bi amri dunia, mau kita sampaikan. Kalau urusan dunia itu luar biasa pengetahuannya. Jahilin bil akhirah. Tapi akhirat itu termasuk bodoh, tidak ngerti. Bagaimana kita ini bisa yakin terhadap akhirat kalau kita tidak memahami atau kurang memahami tentang akhirat? Padahal Al-Quran menegaskan wabil akhiratihum yuqinun. Sudah kita sampaikan. Siang ini kita mendapatkan karunia yang besar dari Allah. Apa? Sudah sholat duhur dengan berjamaah dan kita sudah istighfar kepada Allah, sudah matur kepada Allah, sudah watil kepada Allah, karena memang kita ini hanya bergantung kepada Allah. Anti selain Allah kita itu dalam bahasa Al-Quran itu anti tauhid, hanya pada Allah. Ikhtiar dia memang itu merupakan bagian dari yang dianjurkan oleh Allah, memang diperintah kita, tapi bergantung kita kepada Allah. Maka memutus sebagian waktu di siang hari untuk kita bermunajat, berzikir kepada Allah.
ini sesungguhnya ya, merupakan orang yang insya Allah telah memiliki salah satu tanda kalau sholatnya itu diterima oleh Allah. Mudah-mudahan begitu. Para jamaah, terkait dengan malam kita tidak boleh seperti bangkai ya. Nabi bersabda, alaikum biqiyamil lail, sudah pernah saya sampaikan hadis ini. Atas kamu itu hendaklah menegakkan malam. Maksudnya mengisi malam itu dengan salat malam. Itu juga perintah Quran itu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Meskipun ayat ini ditujukan kepada Rasulullah, tapi sesungguhnya itu maksudnya bukan hanya pada Rasulullah. Kita kan diperintah itu Pak Nabi. Lu apa enggak hanya Nabi yang diperintah itu gitu loh. Ya apa kita juga iya loh, iya ada hadis Nabi memerintahkan tadi alaikum biqiyamil laili. Jadi kan kamu sudah pernah mendengar cerita beberapa sahabat kalau malam itu mendampingi Nabi untuk sholat malam, menyediakan air. Misalnya di hadis ini, hadis apa itu Riyadhus Shalihin itu kan diterangkan itu. Seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab Al-Ansori. Itu termasuk ahlu sufa. Ahlu sufa itu orang yang mewakafkan hidupnya ini untuk agama. Urusan dunianya sudah selesai, Pak. Bukan ahli sufi, beda. Kalau ahli sufi itu untuk pribadi dirinya. Kalau ahli sufa itu menyertai perjuangan Nabi, maka mereka itu ya lebih banyak hidupnya itu di masjid mendekati Nabi. Pokoknya mendekati Nabi. Hidupnya ya di emperan masjid itu. Tapi kalau perang itu garis depan dia. Mereka ini kalau perang berada di garis depan, menyertai Nabi. Namanya Abu Sufa. Nah, Rabi'ah ini termasuk salah satu Abu Sufa bin Ka'ab itu. Pada satu malam Rabi'ah ini menyediakan air wudhu untuk Nabi. Jangan lupa sahabat itu nek Nabi wudhu, airnya itu ditadai, Pak. Bekas wudhunya Nabi itu ditadai sama sahabat. Tapi tidak pernah loh Tabi memperlakukan seperti itu terhadap sahabat. Tidak, Nabi itu. Dan itu ada riwayatnya itu. Nabi Pak ini Pak Nabi. Oke. Nah, malam itu Nabi berkata kepada Rabi'ah, salni gitu. Ada yang kamu minta dari aku tak? Ditawari Nabi. Bahasa Surabaya ono sing mbok jaluk tak teku aku. Kon njaluk apa sih gitu bahasa Surabaya itu. Jawabnya, Nabi, saya ingin masuk surga bersama engkau. Sing dijaluk kok mlebu swarga bareng Nabi gitu ya. Berarti kita lho Nabi lah ya presiden ya. Lho Nabi itu selain kepala agama juga kepala negara Nabi itu. Dan menyatu. Abu Bakar itu sama, selain kepala negara sebagai khalifah juga sebagai kepala agama. Cuma sebutannya imam. Sebutannya apa? Imam bukan Nabi. Sehingga Umar pun kemudian menggabung dua persoalan itu menjadi satu sebutan, Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Yang ngurus kepentingan orang mukmin, yang ngurus agama, yang ngurus negara itu. Yang diminta kok, saya ingin masuk surga bersama Rasulullah. Inni murafatuka fil jannah itu. Nabi, saya ingin sekali masuk surga bersama engkau. Nabi terus bilang begini, lah kok itu saya kamu minta? Alhamdulillah, apa enggak ada yang lain selain itu? Kok itu sih buat jaluk sih gitu loh. Rabi'ah bin Ka'ab ini berkata, "Wadhak ya Rasulullah." Hanya itu yang saya minta Nabi. Coba bayangkan. Seorang ahli sufa yang sudah seperti itu loh, masih ngomong kepada Nabi yang diminta itu surga. Dan insya Allah kita juga setiap hari berdoa ini. Yeah.
Inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Allahumma ya Allah, inna nas'alukal jannata, sesungguhnya kami mohon kepadamu surga, wa ma qarraba, dan segala yang mendekatkan kami dari surga, min qaulin wa amalin, baik berupa ucapan maupun berupa perbuatan. Itu doa kita. Kalau yang sudah terkenal di masyarakat, ya, inna nas'aluka ridhoka wal jannah, ya Allah, mohon keridhoanmu dan surgamu. Itu orang mukmin kan begitu, Pak. Nah, siapa lagi yang kita cari itu? Ya, kalau bukan Allah itu. Kita ini sudah ibadah kan, tidak boleh nanggung-nanggung. Sekalian kan, bagaimana ibadah kita ini diridhoi Allah dan menjadikan kita orang yang senantiasa mendapatkan keridhaan Allah. Bukan laknat Allah dan bukan kebencian Allah. Nah, kemudian Nabi mengatakan begini kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Ansari. Ini sahabat Ansar ini, termasuk sahabat Ansar. Kalau itu yang kamu minta, ya bantulah aku untuk bisa mewujudkan pemerintahanmu. Tuh. Aku bantu nek kok njalukmu iku, gitu loh. Jadi gak bisa kemudian karena dekat dengan Nabi secara otomatis ya gitu ya, lalu bisa menyertai Nabi masuk surga. Ini tidak ada sesuatu yang harus pula diupayakan oleh yang bersangkutan itu. Nabi mengatakan kayak begitu. Bukan Nabi beres, Jibril kan teman saya, nggak begitu. Tenanglah nanti, yang penting tak asisi lah masuk. Gak bisa begitu, gak Nabi. Surga gak seperti itu. Surga milik Allah. Nabi hanya memberikan petunjuk loh, jalan menuju surga itu ini, yang mempercepat ini, jalur cepat ini, jalur tol ini, jalur lambatnya ini, kan itu. Tuh. Lalu Nabi mengatakan, lalu Rabi'ah itu tanya begini, apa ya Nabi? Nabi mengatakan, perbanyak sujud, bikasratis sujud. Maksudnya perbanyak sujud itu ya maksudnya perbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah itu yang paling utama adalah sholatul lail itu. Oleh karena itu Nabi menegaskan, Allah membenci orang-orang yang ketika malam seperti bangkai. Yang kemarin sudah kita bahas itu pada bulan yang lalu. Nggih, afdhalus sholati ba'dal maktubati sholatul laili, dan itu ada di dalam Al-Qur'an. Nggih. Loh, sahabat seperti itu masih diperintah memperbanyak sholat dan setiap malam sholat bersama Nabi itu. Betapa Nabi sholat malam itu, Masya Allah. Bagaimana jenengan pernah membaca kisah Ibnu Mas'ud saat mengikuti sholat Nabi di waktu malam? Saking lamanya itu, meskipun hanya 3 rakaat, tapi rakaat pertama yang dibaca Al-Baqarah, rakaat kedua An-Nisa, rakaat ketiga Ali Imran. Kata Ibnu Mas'ud, di tengah-tengah itu saya sampai mengatakan, tak tinggal lagi kok cek suwi ini gak mari-mari, sampai begitu gitu. Ibnu Mas'ud sampai punya pikiran kayak seperti itu. Loh, tentu kalau Nabi dijadikan contoh ya mesti Nabi itu makhluk yang agung, kok tidak ada bandingannya. Manusia seperti Nabi itu tidak ada. Quran aja menyegaskan la'ala khuluqin adzim, innaka la'ala khuluqin adzim. Kok kamu itu loh ya memiliki akhlak yang luhur, yang agung, manusia agung gitu ya. Nabi yang bilang Quran. Manusia hebat, manusia utama, 500 tahun sebelum lahir sudah diinformasikan akan kelahiran beliau, sak jeneng-jenenge. Cuma berasal dari keturunan mana itu yang tidak disebutkan. Selama itu Nabi kan berasal dari Bani Israel. Ternyata Nabi Muhammad tidak berasal dari Bani itu, dari Bani Adnan. Kecewa mereka, gak mau terima aja lah, Pak. Kecewa karena mereka yang mendengar yang lebih awal daripada yang lain. Kecewa. Bayangkan, Allah itu mensifati matahari dengan
siroja. Siroja itu artinya cahaya matahari itu yang seperti kita saksikan dan kita rasakan bersama, itu namanya siroja. Kalau sinar bulan itu namanya muniro. Jadi matahari itu disifati oleh Allah dengan sifat siroja, bulan disifati oleh Allah dengan sifat muniro. Wa ja'ala fiha siraja wa qamaran muniro. Al-Qur'an itu surat berapa itu? Surat 25 kalau tidak salah itu, ayat 61. Tabarakalladzi apa ya itu ya? Lupa saya ayatnya itu. Tabarakalladzi khalaqas samawati wal ardi apa ya? Pokoknya Maha Suci Allah yang telah menciptakan langit dan gugusan bintang di langit, ya. Kemudian menciptakan siroja, cahaya matahari, wa qamaran munira, dan cahaya bulan. Tabarakalladzi khalaqas samaa'i burujan wa ja'ala fiha wa qamaran munira wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira, itu ayatnya. Tapi kemudian siraja munira itu oleh Al-Qur'an ya dilekatkan sebagai sifat Rasulullah. Luar biasa Rasulullah. Wada'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajam. Nabi itu disifati dengan sirajam munira. Kehadiran Nabi itu kayak matahari, kayak bulan. Hebatnya luar biasa. Tidak ada seperti itu. Itu Quran Allah yang menyatakan seperti itu. Lalu kita ikuti, kita suri tauladannya pantas kalau salatnya seperti itu. Ini yang diharapkan bukan pahala lagi, yang dilakukan sebagai bentuk pengabdian dan syukur kepada Allah. Ketundukannya kepada Allah itu seperti itu. Sholat ini ibadah itu taat yang paling puncak. Kita sholat itu nggak boleh apa-apa, toleh tidak boleh kita itu karena kita tunduk patuh itu. Tentu tunduknya tidak hanya fisik kita, kalau fisik ya pasti kita, hati kita juga tunduk patuh, bertakbir Allahu Akbar kepada Allah itu. Nah, makanya selain sholat wajib ditambah dengan sholat sunnah, terutama sholat malam. Apa yang dikatakan Nabi, kita kok diperintah alaikum biqiyamil laili fa innahu da'us sholihin qablakum, karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Uang soleh itu punya kebiasaan. Biasanya apa? Lek bengiku tangi sholat, duduk tangi mung kemutok marang ngono golek kemul bukan. Utawa tangi kademen golek kemul, bukan hanya itu. Itu kebiasaan orang soleh. Sampeyan baca Quran kan banyak itu. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, itu kan surat apa itu? 51 itu surat Ad-Dariyat. Orang-orang bertakwa itu ada di surga, di mana surga itu dipenuhi mata air. Lalu disebutkan beberapa sifat itu. Ya, innahum kanu qabla dzalika minal muhsinin. Mereka itu sebelumnya ketika di dunia termasuk orang-orang muhsin, orang yang hatinya itu ihsan, sehingga melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik, ucapan-ucapan yang baik, baik terhadap dirinya, ya, terhadap sesama, itu, terhadap lingkungan, ya, apalagi terhadap Allah. Betul-betul ihsan ketika beribadah itu. Jadi muhsin. Terhadap lingkungan tidak merusak, tidak seperti sekarang. Perang Palestina, ya apa sampean, gedung bertingkat hancur. Kita kena tinggal. Rumah sakit hancur. Tidak bisa Pak ditempati, bagaimana? Bangunnya kan tidak biasa hari 2 hari. Tanaman hancur, tidak ada buahnya. Mangan apa terus? Apalagi tanaman tidak bisa begitu ditanam lalu berbuah, nggak bisa.
cepet-cepet itu lo tidak bisa Pak, meskipun sekarang teknologi maju begitu ditanam kok langsung berbuah itu tidak ada itu. Yang ada itu kan gambaran yang sempat disaksikan oleh Nabi saat beliau di Isra Mi'rajkan. Lalu kondisi yang sangat aneh itu ditanyakan kepada Jibril, itu siapa itu? Begitu menanam kok langsung berbuah. Dijawab, itu ibarat orang yang bersedekah itu gitu. Seperti itu orang bersedekah, tidak nunggu besok, tidak nunggu sekian tahun, tidak. Seperti itu orang bersedekah itu, kan begitu Pak itu. Itu yang ada ya itu, begitu menanam kok berbuah, itu begitu nanam kok buah, begitu nanam kok buah, begitu nanam kok buah. Nah, itu orangnya sedekah itu. Tuh. Jadi begitu orang bersedekah, dapat buahnya sudah. Lah buahnya bagaimana? Di Quran banyak itu ibunya itu, keterangannya juga banyak di Quran buah orang bersedekah itu. Apalagi kaitannya dengan keutamaan sedekah bisa menutup sekitar 70 ya keburukan, lebih bahkan itu. Salat malam kebiasaan itu. Ya. Alladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, itu surat apa itu ya itu? Surat As-Sajdah itu, surat As-Sajdah itu. Orang-orang yang ketika waktu malam itu mabit itu tidak tidur lalu apa? Nah, ia menegakkan sholat, ia sujud kepada Allah, ya salat malam maksudnya. Meskipun satu rakaat loh Pak, walau rakaatan, meskipun satu rakaat. Di Quran itu loh banyak ayat-ayat tentang salat malam itu, mungkin Pak itu Pak itu. Wa maqrabatul lakum ila rabbikum, dan bisa membuat kamu lebih dekat dengan Allah, karena yang dibaca itu lebih khusyuk Pak, lebih meresap yang dibaca itu. Wa maghfaratul lisayyiati, bisa menghapus dosa, apalagi waktu istighfar ya, waktu istighfar yang utama itu adalah antara lain menjelang subuh pada waktu sahur. Wa hum yastaghfiruna bil ashar, kata Al-Qur'an, mereka beristighfar kepada Allah pada waktu sahur. Wa bil asharihum yastaghfirun, pada waktu sahur itu mereka beristighfar. Artinya menjelang subuh, itu Quran itu. Mohon Pak, kita nggak apa-apa, mohon pada Allah lah, terutama di waktu subuh itu, di waktu subuh, di waktu menjelang subuh itu. Allah itu nawani kita loh Pak, nawani kok apa ya, tawa-tawa apa itu. Kata Nabi kan begini, hadis dari Abu Hurairah, yanzilu rabbuna azza wa jalla kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah itu turun setiap malam ke langit dunia. Khina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika malam tinggal sepertiga. Artinya sepertiga akhir malam tinggal sepertiga. Allah turun ke langit dunia. Ada istilah langit dunia itu yang kemudian disebut dalam hadis dengan sebutan Baitul Izzah. Baitul Izzah itu. Dan itu juga tempat turunnya Al-Quran. Menurut para ulama Al-Quran, ulumul Quran, Quran turun itu melalui 3 tahap. Dari Allah ke Lauhul Mahfud, Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, Baitul Izzah kepada Rasulullah. Menurut keterangan para ulama, dari Allah ke Lauhul Mahfud itu diturunkan sekaligus. Berarti Quran sudah disiapkan sebelumnya oleh Allah. Sehingga ada ayat yang berbunyi bal huwa Qur'anun majid fi lauhil mahfuz itu. Terus di surat Al-Waqiah itu kan ada itu. Ya, Quran di Lauhul Mahfuz itu diturunkan dari Allah, tanzilun mir rabbil alamin.
La yamassuhu illal mutahharun, ayat sebelumnya. Itu dijaga oleh malaikat di sana itu. Lalu diturunkan itu ke langit dunia itu. Namanya Baitul Izzah, itu juga sekaligus, dan para ulama ya berpendapat turun di Baitul Izzah ini tepatnya pada Lailatul Qadar. Tepatnya pada Lailatul Qadar. Baru kemudian turun dari Baitul Izzah kepada Nabi. Pertama kali turun itu tanggal 17 Ramadan, yang kemudian dikenal dengan Nuzulul Quran. Maka Nuzulul Quran itu bukan Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar sekarang ya dipahami malam 21 ke atas. Sementara Nuzulul Quran itu malam 17. Nah itu loh itu. Jadi tadi seperti begitu itu penjelasan para ulama ulumul Quran itu. Jadi yang Lailatul Qadar itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Sedangkan yang 17 Ramadan dari Baitul Izzah kepada Rasulullah. Nah, Allah itu di situ. Menurut Nabi, artinya dekat gitu loh, dekat dengan hamba ini. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, Allah itu tawa-tawa. Tawa-tawa itu kenapa Pak? Ya menawarkan. Lalu Allah tawa-tawa ya bawa diri. Mayad'uni fastajibalahu, siapa yang berdoa kepadaku tak ijabahi, tak jawab. Tinggal kita mau berdoa apa enggak, itu aja setelah salat malam itu. Loh iya, tapi kalau kita seperti bangke ya nggak bisa Pak. Jadi lah mau tawa-tawa gitu. Lihat kita kene loh gitu bahasa. Kata Nabi, nanti Allah di sini, kalau misalkan bahasa kita, loh nanti dia loh datang ke situ, dan dia sudah menyampaikan loh, siapa yang mau ini silakan datang ke situ loh. Misalnya seperti itu. Tawa-tawa Allah itu. Mayas aluni fa'utiyahu, siapa yang minta kepadaku tak berikan kepadanya. Jalur rezeki, jalur nak waktu ini ya aku mau. Ya Allah rezeki orang dukun ya dewe lapo. Apalagi kepada berhala. Cari Ibrahim itu, kalau kamu punya pikiran, pandangan, keyakinan, dan kamu ceritakan bahwa berhala bisa memberi rezeki, itu bohong. Nggak bisa memberi apa-apa deh, nggak bisa apa-apa. Yang memberi rezeki itu hanya Allah. Maka mintalah kepada Allah rezeki itu dan beribadahlah kepada Allah. Enggak bisa apa-apa kok diibadahi. Itu surat 29 ayat 17 melihat sangat tegas itu Nabi Ibrahim itu. Ya. Kita ini kalau cerita selain Allah bisa begini-begini, yang semestinya ya itu bagian daripada kebesaran dan keagungan Allah. Kata Quran, kata Ibrahim, bohong itu, cerita itu bohong. Kamu buat-buat dok itu. Makanya ya kita harus hati-hatilah dengan yang sifatnya mitos-mitos itu. Itulah apa betul seperti itu kan perlu dicek ya Pak ya itu ya. Kalau enggak, nah itu nanti kan bisa gak jelas itu. Oh mitos kok dipercayai sampai kemudian mempengaruhi keyakinan kita, lalu bentuk ketaatan ketundukan kita itu loh. Dasarnya kan bukan Quran, bukan hadis, juga tidak berdasarkan hal-hal yang bersifat ilmiah itu. Makanya Allah kau jaluk tak kei. Bagaimana cara Allah memberi nggak usah kita pikir, itu caranya Allah sendiri itu nanti itu. Kita kan tidak bisa maksa Allah. Allah akan yaf'alu ma yuri, berbuat kan menurut kehendak Allah. Tapi Allah sudah bilang begitu kata Nabi. Tawa-tawa itu. Mayyastaghfiruni faghfirullahu ini. Siapa yang mohon ampun, ya aku ampuni. Coba yang itu. Jadi sapa sing donga tak ijabahi, siapa yang minta tak beri, siapa yang mohon ampun tak ampun. Jawabannya luar biasa Allah. Seperti itu. Tawa-tawa Pak, tinggal kita memanfaatkan enggak apa yang Allah tawarkan kepada kita melalui sabda Rasulullah itu. Oleh karena itu kata Nabi,
bahwa salat lail itu wa maghfaratul lisayyi'at wa minhatun 'anil ismi, merupakan kekuatan yang bisa mencegah seseorang itu dari perbuatan dosa. Dan ini yang kemudian diteliti oleh beberapa peneliti itu, wa matradatun lidai anil jasadi, bisa menjadi kekuatan yang menghalu terhadap penyakit-penyakit yang mengenai badan itu. Apalagi penyakit-penyakit yang datangnya malam itu, yang kita tidak tahu siapa yang membuat itu. Sekarang kan banyak artinya orang yang dengki. Itu persaingan seperti ini, kalau salah kalah bersaing itu kan luar biasa. Banyak orang stres, banyak orang marah, banyak orang dengki, banyak orang hasud, itu ada. Tuh, enggak. Apalagi menjelang pemilu begini ini, ada orang nyumbang begitu nggak jadi, nggak terpilih, sumbangan ini dicaluk lagi gitu. Lu kok ada? Ya segitulah fenomena kehidupan sekarang ya, saya seperti itu kadang-kadang gitu. Kok bisa ini? Ya bisa aja jadi manusia lah. Manusia adalah makhluk yang unik, manusia itu. Di Profesor Soleh itu lalu melakukan penelitian itu dan jadi disertasi itu, bahwa sholat tahajud itu bisa menambah imunitas tubuh. Ya, Dokter Asia dulu ya, dokter tapi beliau menjadi dosen di UI, lalu dia mengambil doktor. Judulnya itu apa disertasinya? Zikir dan imunitas tubuh. Ya. Zikir Pak dan imunitas tubuh. Ya tentu melakukan penelitian. Ya. Dokter Pak, ya bisa aja ya. Tapi dikaitkan dengan zikir. Jadi disertasi itu. Oke Pak itu. Ya tentu sholat malam yang baik. Itulah makanya sekali lagi Nabi menegaskan ya afdhalus sholati ba'dal maktubati sholatul laili, bahwa sholat sunnah yang paling afdhal sesudah sholat wajib itu adalah sholatul lail. Bagaimana tata cara sholat lail? Ya mungkin kapan-kapan lah kita kaji, karena kalau kajinya ya tidak rutin itu ya nanti bisa terpotong. Insya Allah sampean sudah bisa lah. Yang penting pokoknya niat sholat ngoten Pak, niat tani. Gue sholat carane ketemu dewi. Sampean sudah biasa sholat kok. Mau sholat itu secara umum kan sama tata caranya. Kalau ada perbedaan di sana sini, itu ya tidak banyak lah. Itu enggak banyak. Pada prinsipnya kan sama semua, karena sholat itu amal ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Saya kira itu, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang baik gitu, sehingga kita senantiasa menjadi orang baik. Karena yang kita cari itu kebaikan. Untuk apa kita mengumpulkan dosa itu? Tidak kita kumpulkan ngumpul dewi. Karena manusia di tempatnya apa? Dosa. Gak dikumpul loh, ngumpul dewi. Lu moro-moro cek akeh gitu ya. Ya kebaikan itu yang diperjuangkan. Sampai Nabi mengatakan, jangan pernah kamu remehkan kebaikan itu meskipun kelihatannya sederhana. Dicontohkan, apa contohnya? Ketemu saudara kita tersenyum. Loh itu loh, jangan diremehkan. Kenapa? Meskipun sederhana perlu perjuangan. Kalau dosa, kalau usah diperjuangkan orang melakukan dosa. Teko dewi. Oke. Wah dicegah-cegah lho, cek teko. Ayo teko ndi, budhe lewat ndi. Ya apa kok moro-moro teko kan begitu kan kita itu kan itu. Sehingga Nabi menegaskan kullul bani adam, setiap anak Adam itu khata'un itu banyak dosanya. Khata'un itu isim tamtsil. Allah itu salah. Sekali lagi mudah-mudahan Allah senantiasa mau memimpin kita di jalan yang baik, sehingga kita ini menjadi orang-orang yang senantiasa mengutamakan kebaikan. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.